Yang bis 2, Rute Rute 2, ya, ini dari Pasar Sudirman ke Banyumas ke Papringan dulu. Oh, maring Papringan di sini. Ini ada halte Sungai Papringan buat objek wisata baru, kemudian Baturaden. Tokaraja, Baturaden. Jiro lupa. Santai tapi serius, serius tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur warga Banyumas khususnya dina kiye dewe ketemu maning dengan acara sesan. Acara sing santai tapi serius, serius tapi santai. Aku dina kiye ketamon dua orang tokoh sing berjasa di bidang transportasi ke depan, tapi sih kita udah keton jasane ya. Yang pertama Mas Agus Nurhadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Agus itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Di sini Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipung siapa ya Mas? PT Banyumas Raya. Waduh, bose konsorsium, nanti kita ceritakan. Ini bertiga kita sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah. Terus tadi juga swab antigen, jadi kita bisa lepas masker ya. Siap. Ini lor, pemerintah itu sudah di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 memang ada diamanatkan bahwa pemerintah harus menyediakan transportasi umum untuk masyarakat. Nah, Kabupaten Banyumas kepengin banget Pak Bupati juga memberikan transportasi umum sing nyaman, ya kemudian murah. Masyarakat Kabupaten Banyumas kon ora uyek-uyekan. Tahun 2018 anyar-anyarane aku dilantik ya Mas Agus ya? Iya Pak. Ya Mas Agus waktu itu belum jadi kepala dinas, belum salah, masih Pak Sugeng ya waktu itu. Ya. Kita ditawari dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiadi, ini matur nuwun ini semua dibantu Pak Budi Setiadi dari Dirjen Perhubungan Darat. Waktu itu programnya masih BRT, Bus Rapid Transit. Jadi anak hibah bis ya, kemudian nanti akan jadi bis kayak Trans Jateng sing wisana, Purbalingga Purwakarta ya. Tapi kemudian 5 bis itu sudah dihibahkan ke kita, tapi programnya dari pemerintah berubah. Pada tahun 2020 BRT-nya dibatalkan, dirubah menjadi BTS. BTS itu by the service. Jadi bis gue mengko melaku antara dari jarak antara bis 1 ke bis kedua itu jarak antar bisnya itu maksimal 15 menit ya, by the service. Bayarannya mengko dibayari disubsidi nang pemerintah pusat ya. Mungkin bulan November ini sudah mulai jalan di 1 koridor. Jumlah totalnya ada pira ya? 52 ya. Jumlah bisnya 52 armada untuk 3 koridor. Nah kemudian yang BRT kasusnya, BRT gue yang Bus Rapid Transit hibah dari kementerian. Kemudian karena dibatalkan bisa wisana, terus Pak Bupati aku rembugan akhirnya didadekna bis go pariwisata ya. Nah ada 5 ini. Nah monggo Mas Agus jelaskan, kok bisa loh sekang BRT ya jadi bis pariwisata. Gue kan yang ngetompokan karo ramane ya, kalau Big Boss, kalau Pak Bupati. Terus jenengan sing eksekusi, nek langan jenengan ora bisa eksekusi. Nah, monggo jelaskan. Nggih. Matur nuwun Pak, memang kita matur nuwun kepada Pak Dirjen diparingi 5 bis BRT, tapi kemudian ide dari Pak Bupati dan Pak Wabub itu untuk mendorong sektor pariwisata. Karena di level 3 dan 4 itu kan pariwisata sepi. Alhamdulillah sudah masuk level 2 sehingga pariwisata boleh dibuka walaupun dengan pembatasan. Oleh karena itu senyampang dengan dibukanya sektor pariwisata, kita membuat angkutan wisata gratis Pak. Ada 5 tapi yang operasional hanya 4. 4 Pak. Jadi ada 4 titik pemberangkatan dari Baturaden, dari Pasar Sudirman, dari Taman Rekreasi Andang Perangan dan alun-alun Banyumas Kota Lama. Ini titik awal pemberangkatan.
dan berangkatnya sama, yaitu jam 9. Bis 1 ini berangkat dari Baturaden, kemudian turun melalui Purwokerto, Kelempang, belok kanan, Mas Kumambang, kapal bisa kemudian sampai di alun-alun Purwokerto, belok kanan, nanti berhenti sebentar di Museum BRI. Museum BRI terus ke barat melalui underpass. Gue singa tuh. Satu bis. Bis yang lain ini juga sundul-sundulan begitu, Pak. Sundul-sundulan. Tapi yang dari Pangsar Sudirman tidak ke Baturaden dulu, tapi ke Banyumas dulu. Yang dari Banyumas ke Andang Pangeran, kemudian naik. Ini rute 1. Yang dari Terminal Baturaden. Ini Banyumas. Ini bis 1. Bisa Kemudian yang bis 2, rute 2. Ini dari Pangsar Sudirman ke Banyumas ke Papringan dulu. Maring Papringan di sini. Ini ada halte Sungai Papringan buat objek wisata baru, kemudian Baturaden. Sokaraja, Baturaden. Kemudian yang ketiga ini dari Andang Pangeran ngalur terus itu sampai Baturaden, turun Mas Kumambang, alun-alun, kemudian muter sama rutenya. Kemudian yang bis keempat ini dari Banyumas. Sekarang Banyumas ya? Alun Banyumas, Sokaraja, kemudian Andang, ngalor, balik lagi ke Pangsar Sudirman, sampai di finishnya di alun Banyumas. Ini kalau dilihat dari satu-satu rutenya, tapi kalau digandengkan di lapangan 4-4-nya ini, maka jarak antar bis ke ini di satu objek itu setengah jam, Pak. Misalnya dari Baturaden jam 09.00 nih, semua berangkat jam 9. Tet dari 4 titik. Nanti jam ini berangkat jam 9.30 bis yang dari Pangsar, yang dari bawah ini, yang dari Trap Andang itu udah sampai di Baturaden dan seterusnya muter begitu. Jadi kan kok bisa ngatur kemini sedulur jadi kepala dinas supir angkot. Udah nih supir Open Cup kok. Supir Open Cup. Tadi Lur, ini luar biasa ya. Pak Bupati punya keinginan ya untuk pemulihan pariwisata pasca pandemi. Sementara ini di Weih ada 4 bis. Ya, 4 bis. 4 bis jenengannya pariwisata sing tasi gratis ya. Gratis. Nah, kebenaran yo kan ditunjuk Pak Bupati sebagai ketua gugus tugas pemulihan pariwisata. Jadi ya kudu disupport. Wakil bupati gue kebijakannya bupati ya kudu disupport. Nek ora kualat ya. Itu tadi sudah dijelaskan. Nah, terus pertanyaannya aku Mas Agus, Mas Bella. Gue bis gue gratis selawase apa ora? Masyarakat kok kan takon nyung mewakili wakil bupati nyung mewakili masyarakat. Ngaten. Yang jelas sampai Desember niku pasti gratis. Sampai Desember masih karena anggaran tersedia. Ya. Anggaran tersedia. Tapi yang Januari ini yang Januari dan seterusnya sudah kita usulkan untuk diplotting lagi anggarannya sehingga paling tidak setahun ke depan ini juga mudah-mudahan kalau toh berbayar, harapan saya dan Pak Bupati juga Mas Agus itu juga berbayar tapi murah. Bisa nyaman Lur, bisa nyaman, kayak AC, kemudian pakai musik, bahkan di pakai pemandu. Oh, ada pemandu wisata nih. Ada pemandu wisatanya. Ayo ada pemandu. Ayo niku juga dan niku sekarang ini sedang dibuat aplikasi, Pak. Karena mengevaluasi kemarin ini ternyata bludak. Antrian peminatnya membludak. Antri waduh ternyata ada kerumunan nih. Paling antri, Pak. Antri kapasitas bisnya kita batasi 70%. Kemudian pada saat naik juga harus wajib hand sanitizer dan sebagainya. Di bis tempat duduknya yang tersedia dan masker wajib. Kalau tidak pakai masker ya nanti kita paringi masker, di situ ada masker. Di dalam bis ada kru yang menyiapkan masker, hand sanitizer dan sebagainya di situ. Ini dalam situasi pandemi ya, Kabupaten Banyumas itu alhamdulillah ya, bukan membandingkan, tapi memang kalau disejajarkan dengan kabupaten lain ya kita dapat anggaran dari pusat cukup gede ya. Lumayan. Terminal di APK itu dapat anggaran dari pusat.
Kemudian untuk pemulihan pariwisata juga sudah dapat halte dermaga ya, dermaga sudah dapat 2. Rencana tahun 2022 mudah-mudahan orang kecoret lur, dermaga nang Kali Serayu. Mana dermaga gede nang Kedungmuter ya? Kedungmuter. Bagus. Itu jadi yang bis wisata itu memang awalnya itu adalah hibah dari pemerintah pusat untuk BRT, Bus Rapid Transit, tapi kemudian karena program itu dihapus sehingga Pak Bupati saya sepakat untuk pemulihan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Banyumas, BRT itu dialih fungsikan menjadi bis pariwisata sing sementara gratis. Kalau toh nantinya berbayar juga berbayarnya murah. Ini ngajak kelalen sing tukang udut, kayak nyong ora kena udut nang bis ya. Karena bisnya nganggo AC bersih. Kemudian tadi udah jelaskan semua ya. Penumpangnya juga harus lebu. Ngajak kelalen kini ngajak kelalen. Suhu, cek suhu. Cek suhu. Itu yang bis yang 5 ya. Jadi masyarakat ya alhamdulillah bisa numpak bis gratis. Hari apa, Mas? Sabtu Minggu, Pak. Sementara baru Sabtu Minggu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa hari-hari yang lain ya. Nah, kalian matur nih Pak. Nanti minggu awal November ini sudah menggunakan aplikasi Pak. Karena mengevaluasi kemarin ini kerumunan, kemudian yang animonya sangat besar masyarakat ini. Besok pakai aplikasi, namanya ada aplikasi Dolan Mas, Dolan Maring Banyumas gitu. Jadi di situ ada tempat daftar wisata Situ Banyumas tanpa mawon niku wonten. Kemudian yang kaitannya dengan bis gratis, angkutan wisata gratis ini, masyarakat yang mau naik angkutan wisata wajib mendaftar lewat aplikasi gue aplikasi. Ya. Silakan download melalui Play Store Dolan Mas. Nanti ada situ ada mendaftar bus angkutan wisata gratis. Mendaftar titik awalnya di mana? Itu harus harus milih. Dan titik akhir atau tujuannya di mana? Gue nang tengah jalan bisa ora mandek ora ya? Boten. Berhenti hanya di 8 titik tadi. Di Andang, alun-alun Banyumas, Pangsar Sudirman, Baturaden, kemudian di Sokaraja, di Mas Kumambang, Museum BRI, halte Sungai Papringan. Jadi 8 ini yang boleh bisa berhenti. Jadi wong dolan ming rempah iki ora bisa. Betul saja. Iya. Misal mau ke Purwokerto, mau ke alun-alun, gimana dapat teng Museum BRI, makanya melampang ngetan. Ini sudah kesepakatan dengan wajib pasal lah orangnya mumet. Sedurunge nyong dadi wakil bupati kancang, dadi wakil bupati bahasa kan aku dadi. Ini sudah Pak, kesepakatan dengan Koprades, dengan angkutan kota. Enggak ada gejolak ya. Tidak ada gejolak. Ya alhamdulillah. Jadi tidak mungkin saya akan merebut pangsanya mereka. Tidak kan, jadi karena tidak berhenti. Menggunakan penumpang tok ini. Alhamdulillah ya, wisata bis pariwisata sing sementara lagi gratis. Mau Mas Agus kepala dinasnya ngendika tekan Desember syukur-syukur bisa diperpanjang gratis. Tapi mengkonek berbayar nyong wis rembugan karo Pak Bupati ya pasti ada subsidi ya. Subsidi dari pemerintah agar bayarannya gue tetap murah. Jadi menghidupkan pariwisata gitu ya. Itu yang pertama BRT. Kemudian program dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat dari Pak Budi Setiadi merubah BRT menjadi By Service tahun 2020 ya. Nah, tahun 2020 ini sana 5 kota. Ya, 5 kota sing wis apa jenengane operasional By Service itu ya sistemnya. Nanti ya Mas ya Solo, Jogja, kemudian Medan, Banjarmasin, dan satu lagi Palembang. Itu yang sudah beroperasi ya. Nah, ya. Kemudian gue kawit 2020 ya Lur. Apa jenengane Banyumas ke berproses sing maune ya. Gue Banyumas ki ora mlebu reken. Karena liyan iki kota-kota gede kabeh ya Mas. Kota-kota gede kayak Solo, Jogja, Palembang, Denpasar, Medan, Makassar, Banyumas kuwi sing kabupaten ki Banyumas satu. Alhamdulillah dari perjuangan sing melalui nyong di omahe nang kuwi siji ki Mas Ipung iki provokator ki demo nyong. Akhirnya dikasih pengertian.
bahwa memang pemerintah ini kewajibannya pemerintah untuk menyediakan transportasi untuk masyarakat yang nyaman gitu ya. Akhirnya kemudian teman-teman para pengusaha angkutan Banyumas ya disepakati membuat konsorsium gitu kan proses sing ujuk-ujuk sedetek senyap loh ya. Kawit 2020 nyung ngasih jelek tetekane puluhan ya. Awan wengi karo Mas Agus kowe ngurusi. Gede motoran itu goblok-goblok kena jadi arep mrebu. Lah nyung dolanan bisa ora? Nyung duwene dam truk angkutane watu karo pasir. Modene kuwe. Sing rebut ke zamane PRT, Pak. Iya. Ya, sekarang kan sudah ditutup itu PRT. Kemudian satu lagi sing menarik. Banyumas itu satu-satunya kota di tahun ini, satu-satunya wilayah sing operator konsorsium lokal. Neng kota-kota liyane ya dudu lokal campuran. Sing tahun 2021 itu kan 5 ya. Telu ngendi bae? 3 sudah yang sudah proses. Iya. Proses pembangunan kendaraannya ya. Itu dari satu Makassar, kemudian Banjarmasin, Banyumas. Ya. Nah, itu yang sudah siap. Ya. Siap. Terus sing loro sing urung? Yang belum. Ini kan tender terbuka, Pak. Ya. Pak. Jadi ada 2 kota yang belum melaksanakan tender. Ya. Itu Bandung dan Surabaya. Ya, alhamdulillah. Banyumas wis tender. Terus sing menang konsorsium lokal pinter banget ngono lho bisa lelang bisa menang padahal lawane ki ngeri ya. Lawane kuwi Gajah-Gajah, Damri, Sinarjaya terus Kopaja. Jakarta ya. Ini loh hebatnya teman-teman Banyumas ya. Yang kemarin pada saat BRT ribut kemudian diskusi wit pandegani Mas Agus apendina pada ribut didamaikan akhirnya bareng-bareng. Jiro lupa santai tapi serius tapi santai. Angkutan waktu karo material arep melu mbok domei iki ya. Jenengan itu memang asline ini supir angkut. Bisa hafal pisan ya luar biasa ya kepala. Kemudian penumpang itu kalau misalkan nyong kang andang pangrenan arep mudhun nang Kebon Dalem itu ya. Kowe bayarannya pada ora? Nyong kang andang pangrenan arep mudhun nang masale nang Baturaden apa nang ndi gitu.